Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, Partai Gelombang Rakyat Indonesia akan mendorong istilah super power baru sebagai kosakata sehari-hari dan mimpi Indonesia. Sehingga upaya untuk menjadi Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia segera terwujud dan menjadi kenyataan. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia di Gelora Talks edisi spesial ke-100 yang juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2023. Dengan bertajuk tema, Merdeka itu menjadikan Indonesia super power baru dunia yang dihadiri Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2019 hingga 2021, Profesor Bambang Brojonegoro, dan pakar hukum dan diplomasi internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Nah, kita bilang ini mesti harus ada gelombang ketiga gitu. Yang momentumnya kita sepakati, narasinya kita sepakati, dan kita ajak semua orang ke sana kita tuju. Nah, kira-kira judul dari gelombang itu adalah arah baru menuju superpower baru. Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Nah, inilah yang kira-kira pengen kita bedah sekarang ini. Anatominya seperti apa, arsitekturnya seperti apa, persiapannya seperti apa, bagaimana kita memimpinnya, dan bagaimana kepemimpinannya akan datang memimpinnya, sehingga tidak lama dan tidak jauh dari sekarang, paling tidak dari waktu 2024 yang kita sudah sepakati dengan pemerintah sudah bikin ibu kota negara baru dan sebagainya, kita betul-betul akan sampai di sana seperti yang ditulis kemarin oleh Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin lain, Pak Prabowo juga, income per kapita kita akan 30.000 ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Sesuatu yang saya kira perlu diimajinasi secara lebih real hari ini. Sebab sesuatu yang tidak pernah kita imajinasikan, kita tidak pernah sampai ke sana. Berita kedua, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fahri Hamzah, memenuhi undangan Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia bersama tokoh politik lainnya di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 15 Agustus 2024 malam. Dalam sesi pemaparan strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045, bakal calon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan akan membentuk kelompok kerja transformasi yang akan diisi putra-putri terbaik di Indonesia sebagai bentuk kerja nyata dan aplikatif. Menanggapi hal ini, Fahri Hamzah menegaskan bahwa Prabowo Subianto mengerti betul saat berbicara tentang ekonomi karena memiliki garis keturunan dari orang-orang yang berpikir dan belajar ekonomi seperti Profesor Margono Djojo Hadikusumo dan Profesor Sumitro Djojo Hadikusumo meskipun background-nya adalah seorang militer. Selanjutnya, Partai Gelora mengusulkan dua hal prioritas strategi ekonomi kepada Prabowo Subianto apabila nantinya terpilih sebagai Presiden di Republik Indonesia di 2024 mendatang. Yakni pertama adalah perlunya penerjemahan teoritis untuk merekonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter yang lebih real. Kedua, bahwa ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar, tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar. Sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat. Berita ketiga, mengusung tema Bangkit Menyongsong Kemenangan 2024, DPC Partai Gelora Samarinda Ulu menggelar acara konsolidasi dan silaturahmi pada Minggu 13 Agustus 2024 lalu. Berlokasi di Hotel Bina Rahayu, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Samarinda, acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPC Partai Gelora Samarinda Ulu, Sujito, bersama seluruh fungsionaris hingga tingkat pimpinan anak cabang serta calon legislatif Dapil Samarinda Ulu. Agenda tersebut diawali dengan sambutan dari Sarwono selaku Sekretaris DPW Kalimantan Timur yang memberi pandangan mengenai strategi pemenangan menuju pemilu 2024 mendatang. Dalam arahannya, Sujito menyampaikan bahwa acara ini tidak hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum mengkonsolidasi kader serta semua komponen yang terlibat di daerah pemilihan Samarinda Ulu. Ia optimis bahwa pada pemilu 2024 mendatang, Partai Gelora bisa memperoleh 3 kursi untuk daerah pemilihan Samarinda Ulu. Maka darinya ia mengajak semua kader dan pengurus DPC Samarinda Ulu untuk meningkatkan semangat dan kerja keras bersama. Berita selanjutnya, DPD Partai Gelora Kota Medan menyambangi wilayah terjadinya kebakaran di Jalan Badur Medan Maimun, Kota Medan.
Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPD Gelora Kota Medan, Ismail Harun Sanjaya STMM, ia memberikan dukungan kepada sejumlah korban dari 12 rumah dan 1 sanggar yang terbakar sebagai bentuk empati dan solidaritas. DPD Gelora Kota Medan berharap semoga pemukiman ini bisa kembali dibangun dan turut mengucapkan terima kasih kepada Kepling, Babinsa, BPBD, dan lainnya dalam upaya membantu dan menjaga para korban kebakaran. Di hari lain, Partai Gelora Kota Medan bersama Ismail Harun Sanjaya dan tim suksesnya juga bersilaturahmi dengan komunitas becak motor di Kelurahan Bakalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Ismail percaya bahwa silaturahmi dan saling mendukung serta berkolaborasi adalah upaya yang bisa diciptakan untuk lingkungan yang baik dan harmonis. Para pramudi becak pun menyambut hangat kunjungan tersebut. Masih di daerah Kecamatan Medan Johor, Partai Gelora Kota Medan menggelar temu ramah Wakil Ketua DPD Partai Gelora Kota Medan, Ismail Harun Sanjaya bersama warga setempat. Dalam kesempatan itu, Ismail memperkenalkan visi dan misi Partai Gelora dan arah baru Indonesia dalam etalase perpolitikan nasional dan geopolitik dunia agar menjadikan Indonesia superpower baru kepada 300 masyarakat yang hadir. Berita berikutnya, DPW Partai Gelora Bali kembali berkunjung ke lokasi wisata Taman Pancing, Pemogan, Denpasar Selatan. Menjadi salah satu tempat untuk menghabiskan waktu di akhir pekan, Ketua DPW Bali Haji Mujiono bersama fungsionaris ingin membantu bersama-sama warga setempat untuk memanfaatkan serta mengelola potensi wisata yang baru berkembang ini. Warung sepanjang Jalan Tamapan, Pancing, dan wahana boat yang telah beroperasi menjadi daya tarik wisata di Kota Denpasar. Partai Gelora Bali menyatakan siap mendukung warga lokal untuk mengembangkan wisata air pancing ini sehingga semakin ramai dikunjungi oleh warga dan para pelancong. Berita selanjutnya, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, DPW Partai Gelora DKI Jakarta mengadakan lomba bersama seluruh fungsionaris dan bacalek perempuan se-DKI Jakarta. Berlokasi di kantor kesekretariatan Partai Gelora DPW DKI Jakarta di Bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, lomba yang berlangsung pada Minggu 13 Agustus 2024 ini dimeriahkan dengan lomba gantung keranjang. Uniknya, para peserta menggunakan kebaya khas dari berbagai daerah dan bermacam warna sebagai gambaran Indonesia yang berbudaya dan beraneka ragam. Berita ke-7, di hari yang sama Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta, Tri Wisaksana, menyambangi lomba mancing bareng Bang Sani dan Bang Ozi di kawasan Salemba Tengah, Pasiban, Jakarta Pusat. Berlangsung dari pukul 9 pagi, acara yang diikuti masyarakat sekitar dengan cuma-cuma itu ramai diikuti sejumlah warga. Hadir pula fungsionaris dan tim sukses, juga aktor senior Jaja Miharja yang turut memeriahkan acara tersebut. Bang Ozi yang merupakan Ketua DPC Partai Gelora Senen dan Caleg DPRD Dapil 1 Jakarta Pusat ini sudah kerap kali bersosialisasi dengan warga. Berita selanjutnya, pada Senin 14 Agustus 2024 lalu, Partai Gelora Kabupaten Bogor menggelar agenda silaturahmi dan ngaliwet bareng di Kecamatan Cijeruk. Dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Bogor dan juga Caleg DPRD Provinsi, Wiwit Purwawan, Hisan Anismata sebagai Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora, sekaligus Caleg DPR RI, serta Pristiwarini selaku Caleg DPRD Kabupaten Bogor. Acara tersebut berjalan lancar dan hikmat. Pada Rabu malam 16 Agustus 2024, Partai Gelora Kabupaten Bogor juga melaksanakan gebiar Gelora Kemerdekaan di halaman kantor DPD Gelora Kabupaten Bogor. Seluruh fungsionaris dan caleg pun turut meramaikan acara tersebut. Agenda ini dibuat sebagai bentuk rasa syukur dan partisipasi menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, juga sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diskusi berbagai topik kemasyarakatan, dan acara bebas dengan puisi, sajak, dan lagu, malam itu juga menjadi ajang refreshing untuk keluarga besar Partai Gelora Kabupaten Bogor. Tak ketinggalan Hazem Anismata yang merupakan Sekretaris Bidang Bapilu DPN Partai Gelora, sekaligus Caleg DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, mengikuti jalan santai gebiar HUT RI pada Kamis 17 Agustus 2024. Jalan santai yang diusung Karang Taruna RT 8 RW 1 Ciganjur bersama Hazem Anismata ini bertitik awal di lapangan bulu tangkis Syarfa pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Bu Lurah, Pak Hashim selaku Ketua RW, dan Pak Gandhi sebagai Ketua RT, serta tokoh-tokoh lainnya, bersama warga Hazem menyemarakan kegiatan itu dengan meriah dan bergelora.
Sekian Gelora News pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Gelora News setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.